Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan bertemu dengan seorang ahli pijat yang pasiennya itu sudah ribuan, teman-teman. Dan menurut kabar, pijatannya itu bisa dikatakan hampir sempurna, teman-teman. Nah, apa ya yang disembuhkan? Yaitu salah satunya ada mengobati rudal yang loyo atau kejantanan pria yang sudah bertahun-tahun itu lemah. Nah, dengan pijatan beliau itu bisa bangun lagi. Selain daripada itu, penyakit lain pun bisa diobati oleh beliau. Nah, bagaimana ya caranya beliau bisa mengobati berbagai penyakit tersebut atau keluhan-keluhan tersebut? Tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diangkat penyakitnya, dimudahkan setiap urusan dan pekerjaannya, dan dimudahkan dan dilancarkan rezekinya yang berkah dan halal. Dan sekarang saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh istri saya, yaitu Nenden Sri Fujia, dan ini pastinya akan seru banget. Dan satu lagi, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Supaya saya lebih semangat membuat konten videonya. Oke, kita langsung saja perjalanan menuju Abah Agi namanya. Let's go! Oke, ini teman-teman perjalanan menuju Abah Agi. Dan ini saya bareng sama Nenden Sri Fujia Channel. Tolong di subscribe ya. Kembali kemarin dari channel Nenden Sri Fujia, silahkan subscribe YouTube-nya Mr. Nazar. Dan ngomong-ngomong, ini kita ada di Desa Cipedang, ya kalau tidak salah namanya Desa Cipedang, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Ya, tapi ada dua lokasi, teman-teman. Untuk lokasi pijatnya sendiri itu ada di Desa Kuluwut, Kecamatan Bantarujeg ya? Kecamatan Lemasugi. Oh, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Cuman saya datang ke rumahnya yang kedua ya, yang ada di Desa Cipedang. Teman-teman kalau mau dipijat gitu ya, ingin sembuh penyakitnya, tinggal datang aja ke Desa Kuluwut. Desa apa ya? Kuluwut. Untuk ini sih kampungnya Kampung Kuluwut, tapi desanya bukan Desa Kuluwut. Nanti kita ngobrol aja sama Abah Aginya ya. Nah, untuk rumahnya sendiri ini ada di sini nih, teman-teman. Ini di sini lokasinya asri banget ya, adem gitu ya, nggak panas. Jauh dari polusi udara. Ini mudah-mudahan Bapak atau Abah Aginya ada di rumah. Jadi kita bisa ngobrol lebih nyaman gitu dan tidak sibuk. Oh, ke sana tuh. Assalamualaikum. Pintunya kebuka, teman-teman. Oh, itu ada Abah Aginya, ternyata ada di belakang, lagi di luar rumah. Oh, lagi marah ayam, teman-teman. Oh, itu ayamnya di itu ya kandangnya ya? Iya. Kandangnya udah. Dari masjid langsung marah ayam. Masya Allah. Yuk, Ram. Siap. Abah pengen ngobrol silaturahmi. Boleh. Siap. Kami minum kopi dalamnya yuk. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di rumahnya Abah Agi, seorang ahli pijat yang pasiennya sudah ribuan gitu. Tapi itu menurut kabar, dan kita langsung ngobrol aja dengan Abah Agi, berkenalan dengan beliau, siapakah beliau dan bagaimana kegiatan sehari-harinya, mungkin barangkali seperti itu. Oke, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah, boleh diperkenalkan nggak Abah Agi ini siapa gitu? Abah Agi ini sebenarnya bukan siapa-siapa sih ya.
Cuma orang biasa saja, cuman sedikit punya keahlian di bidang Pijat ya. pijat. Background Abah, totok saraf dan pijat refleksi, Oh. meridian. Oh, jadi bukan pijat saja, tetapi ada tambahan lain atau yang utama barangkali ya, totok saraf gitu. Dalam hal ini Abah menggabungkan 2 jenis pijat. Oh, luar biasa. Kalau orang-orang mungkin totok saraf saja, Mhm. tidak ada refleksi meridiannya. Kalau Abah digabungkan jadi totok saraf dan refleksi meridian. Refleksi, gitu. iya. Jadi untuk pemijatan itu selain totok sarafnya kita juga ada refleksinya pijatannya. Mhm. Jadi dalam mengatasi satu orang pasien itu paling sedikit minimal setengah jam baru beres. Oh, iya. Karena semua jenis penyakit hampir semuanya kena kebabat gitu. Kena gitu ya. Gitu. Oh, jadi bisa sambil menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Betul, Jadi betul. yang utamanya dulu penyakit apa itu ditangani, nah kemudian sambil ke saraf-saraf yang Betul, lainnya gitu betul, supaya betul. kinerja atau fungsinya itu lebih maksimal barangkali seperti itu ya. Tadi di perjalanan nih sempat ngobrol sama Iya. Nenden. Oh gitu. Ini alamatnya di mana gitu ya, Pak. Oh, sebenarnya alamat praktek Abah itu di Kampung Kuluwut, Desa Mekaran Mulia, Kecamatan Masugi, Kabupaten Majalengka. Nah, di sebelah sana kontak personnya 085 222 69 8888. Nah, bisa dicatat ya. Iya. Untuk nomornya nanti kita cantumkan juga di kolom deskripsi video ya. Boleh. Nah, itu tempat prakteknya teman-teman. Nah, perjalanan dari kita berangkat sampai ke sini bukan di Kuluwut. Iya. Kebetulan mungkin ini rumah kedua atau bagaimana Iya. ya, Pak? Sebenarnya kalau boleh cerita ya sedikit, ini tuh rumah istri saya yang kedua. Oh, Maksudnya bukan punya 2 istri, bukan. Istri tetap 1, cuman yang satu dulu ninggalin Abah. Oh. Abah ditinggalin, digugat cerai. Abah juga nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin kurang ganteng Abah, apa kurang duit, saya nggak tahu, Abah nggak tahu ya. Iya. Padahal Abah sudah berusaha untuk sesuai berkiblat pada rumah tangga Gusti Nabi ya. Tapi ya Abah harus menyadari dan mengikhlaskan karena emang itu mungkin takdir ya. Iya. Sehebat apapun kita mempertahankan sesuatu, mempertahankan seseorang, kalau emang takdir harus berpisah, tetap kita nggak bisa apa-apa, apa daya tangan tersampai gitu. Jadi yang penting Abah udah berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi ya kalaupun harus seperti ini kondisinya, ditinggalkan sama istri yang lebih dulu yang pertama kemarin, ya mungkin itu takdir dari Allah. Iya. Takdir dari Allah dan mudah-mudahan inilah jalan yang terbaik Betul, gitu ya. betul. Jalan yang terbaik untuk Abah karena sudah berkeluarga lagi Betul. gitu. Ya. Karena Abah selalu berprasangka baik sama Allah bahwa sesuatu yang diambil itu tidak mungkin Allah diam, tapi itu pasti diganti dengan yang lebih baik. Jadi kita harus begitu. Nah, ini kebetulan rumah istri yang kedua. Setelah cerai dari yang pertama dulu, yaitu digugat cerai dulu sama istri pertama. Abah duda dulu hampir berapa bulan dah, lama ya, hampir 10 bulan, 9 bulan. 9 Duda. bulan. Jadi orang lain mah bertahun-tahun bahkan susah dapat jodoh gitu. Kalau untuk seorang suami nggak boleh sebenarnya menduda lama-lama ya. Iya, harus nggak segera, boleh ya. Mungkin anak bisa ngurus yang materi lahiriah, tapi untuk batinnya, nafkah batin anak nggak bisa memenuhi, otomatis harus punya istri lagi. Ya itu mah sedikit selayang pandang lah tentang kondisi Abah sekarang gitu ya. Dan sekarang membuka apa ya, tempat praktek pijat gitu ya. Betul. Tadi sudah disebutkan alamatnya, yang mau langsung datang silahkan, atau mau menghubungi Abah dulu lewat nomor telepon yang tadi disampaikan bisa juga. Boleh. Gitu ya. Dan Abah juga bisa diundang kok. Bisa diundang. Bisa diundang. Kalau ada yang undang ya. Misalnya ke kota-kota besar, Abah juga pernah ke Bandung, diundang beberapa hari di Bandung ya. Nah, ini berpasien di sana, ada beberapa pasien, jadi Abah yang ke sana. Kalau orangnya stroke nggak bisa jalan, kadang-kadang Abah yang diundang ke keluarganya, ke rumah. Nah, gitu, ke rumah. Biasanya itu sakit yang ditangani itu penyakit apa aja, Bah? Abah spesialnya biasa nangani stroke ya. Stroke, lumpuh, asam urat, asam lambung, darah tinggi, darah rendah, sakit kepala, terutama vertigo itu ya. Terus sesak napas, mengi, itu kalau bahasa Sundanya. Terus sakit pinggang, saraf kejepit,
kaki, tangan, kebas, kesemutan, nyeri, jalan nyeri, kesemutan. Kalau orang Sunda bilang sing sireumeun lah. Nah, gitu. Jadi Banyak terus banget. ya Banyak banget dah. dan Kalau lain-lain dan ya lain-lain teman-teman barangkali ya. ada yang belum disebutin bisa menghubungi Abah langsung gitu. Ini Bah, saya sakit ini, keluhannya seperti ini, apakah bisa diobati atau tidak gitu ya, tinggal ditanya langsung. Betul. Dari penjelasannya banyak banget. Ya, Ini sudah berapa lama Bah kita membuka buka praktek? praktek udah setahun lebih ya. Setahun lebih ya seperti kita ketahui lah, kesembuhan itu hanya milik Allah. Kita Iya. sebagai manusia biasa hanya mensyariatkan, berusaha. Nah, memang kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar untuk berobat, Iya. berusaha ya. Kalau hasilnya kita bukan kewenangan Kembalikan kita lagi. serahkan sama Allah ya. Kalau hasil Asal begitu ada kira-kira. usaha gitu ya. Betul. Jangan pantang menyerah, selama ada jalan kita ikuti aja jalan Betul, begitu terbaik ya. seperti itu. Nah, kalau Nah, kami nih Bah, fokusnya itu ya banyak yang berkeluh kesah, curhat itu kaitannya dengan kejantanan pria begitu betul, Bah. betul. Misalkan nih ada yang curhat ke saya sama Nenden, ini saya sudah 5 tahun rudal saya tidak bisa bangun, sedangkan istri masih memerlukan, Ya, masih membutuhkan yang namanya nafkah batin. Nah, betul. kalau untuk membangunkan rudal yang loyo itu bisa nggak Bah itu Bah? Eh, kalau apa sih nggak bisa jawab bisa apa tidak ya. Iya, Ama hanya bisa berusaha, cuman kita harus mengetahui dulu dari awal bahwa kenapa rudal kita nggak bangun atau loyo atau nggak lama. iya, oh iya tuh ada Itu yang bilang karena gitu. emang itu suplai darah sama suplai oksigen ke alat vital menuju itu terhambat itu, biasanya begitu. Terganggu, terhambat karena saraf-sarafnya sudah, kurang berfungsi, jaringan-jaringan ada yang putus gitu. Mmm, Jadi Abah hanya, berusaha membangkitkan dan menyegarkan kembali saraf-sarafnya yang menuju ke alat vital, mhm. supaya aliran oksigen sama aliran darah yang menuju alat vital itu deras kembali, dan kalau sudah deras itu udah mantap lagi gitu. Oh gitu ya. Itu Aha. biasanya penyebabnya tuh karena apa sih, Bah? Bisa loyo atau nggak berfungsi gitu, Bah? Banyak sekali ya yang menyebabkannya, Hmm. bisa karena kecapean kerja, lupa Mmm, waktu, bisa karena sering konsumsi obat-obat yang kurang baik gitu ya. Obat-obat apa Nah, tuh, Bah? obat-obatan yang banyak beredar sekarang ya gitu oh kan, yang kaitannya dengan kimia barangkali seperti itu kimia ya? gitu kan, itu 1, 2 kali mungkin tidak ada efek, tapi kalau sering setiap mau berhubungan intim pakai itu, lama-lama kan rudal kita seolah diporsir. Oh, obat Mmm, kuat berarti ya? Obat kuat gitu Ya ya? berbagai penyakit, semacamnya mungkin, Heeh. Abah tidak mau menjelekkan Oh, suatu berat produk. gitu. produk lain tidak ya. Iya. Cuman yang Mhm, Abah, setahu Abah dari pengalaman pasien pasien Abah rata-rata, begitu ditanya, "Kenapa sih begini?" "Oh gini awalnya gini gini gini," gitu ya. Itu pertama, kedua karena dari segi berhubungan dengan penyakit Di seperti bawaan. gula, Iya. diabetes, oh bukan, iya, itu kan ada pengaruhnya lumayan itu kan. Karena Mhm. kebanyakan gula numpuk, jadi pankreas tidak berfungsi, akhirnya kan seperti itu. Iya. Ya ketiganya usia lah. Kalau usia usia lanjut itu kan otomatis iya, sekian puluh tahun usia semua udah berkurang, ya itu hal-hal yang alamiah, memang seperti itu perjalanan hidupnya gitu kan. mhm. Iya benar. Manusia seperti itu, ya. Nah kalau yang Mhm, berkaitan dengan usia nih, itu bisa betul. nggak dikembalikan, seperti saat muda sedia kala gitu, atau bagaimana? Setahu Abah tidak mungkin itu ya, Mhm, impossible. Oh. Betul. Heeh. Karena seperti dengan mesin motor tuh karena Mhm. usia itu lama-lama kan sedikit berkurang, tenaganya berkurang, kualitasnya berkurang gitu kan. Manusia juga sama begitu ya. Semua anggota tubuh lama-lama kan udah usia lanjut penyakit juga banyak kayak di komplikasi ya. Iya. iya, Nah, jadi tidak bisa dibangkitkan seperti waktu muda lagi gitu oh kan. iya, Paling ya kalau kita mau berusaha yang tadinya misalnya, bisa 20 menit, 30 menit, sekarang bisa lanjut mungkin cuma 5 menit, 7 menit, mhm, seperti itu. Dan memang kebanyakan pasien Abah dari 10 pria itu yang menghubungi Abah ya, 6 orang itu yang berpotensi penyakit seperti itu, gitu mmm, kebanyakannya dari zaman sekarang. Mungkin karena memang faktor makanan, faktor kerja keras apa nggak tahu Abah juga ya, cuman
untuk saat ini banyak pria yang mengeluhkan hal itu gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi setidaknya barangkali kalau faktor usia nih di atas 40 tahun mungkin ya ada penurunan ya? Ada penurunan, mulai ada Sudah penurunan 40 ya. tahun daripada terus menurun itu bisa dipertahankan atau mungkin dibantu sedikit ya? Justru itu banyakannya yang konsumsi obat-obat tertentu itu yang di atas 40 tahun rata-rata sih ya. Karena Yang untuk perlu dukungan nah katanya perlu gitu. dukungan. Tapi kan dengan bertahun-tahun konsumsi seperti itu lama-lama kan efeknya jadi kurang baik kimianya itu ke bagian rudal kita kan gitu. Nah kalau itu Mbah yang usia masih muda gitu ya, terus pengen dipijat karena mungkin si otongnya itu tidak berfungsi lagi, itu gimana Mbah cara pijatnya atau mungkin Abah bisa kasih tipsnya gitu? Kalau Abah sarankan sih pijatan Abah ini minimal 2 bulan sekali mah harus rutin ya. Walaupun lagi sehat ya. Lagi sehat itu tidak ada keluhan, lagi sehat itu kalau bisa 2 bulan sekali harus rutin. Kalau kendaraan seperti diservis lah. Oh iya. Nah betul. Jadi tubuh kita ini diporsir 24 jam sehari. Berminggu, berbulan, bertahun kan sekarang bisa 24 tahun pernah nggak kita ingat ke kesehatan tubuh kita sendiri. Tubuh juga perlu istirahat, tubuh juga perlu sehat, nggak terus diforsir kan. Nah seperti itu. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman yang tidak punya keluhan sekalipun, yang sehat sekali-kali refleksi, dipijit refleksi supaya kondisi badan segar, bugar kembali. Seperti itu kira-kira. Apalagi yang punya keluhan gitu, misalnya apa? Saya punya penyakit ini, saya sering gini, sampai Parkinson pun yang bergetar tangannya itu Abah berapa orang nangani ya? Tremor gitu ya? Seperti tremor. Kalau penyakit dirasakan kayak Muhammad Ali dulu teh, Parkinson gitu, yang di tangan itu nggak bisa diam, nggak bisa bergerak, di luar kendali gitu. Gini aja. Iya. Nah, itu. Ada, saya pernah dengar sih penyakit semacam itu, Ya, Bah, betul. Parkinson. Nah, kalau misalkan untuk pijat untuk memperbaiki rudal, nah itu bagaimana sih, Bah? Apakah langsung atau ke titik nyerinya atau bagaimana tuh biasanya? Kalau sampai saat ini Abah tidak pernah mijit rudal ya. Cuman Abah yang Abah pijit itu hanya jalan-jalannya aliran darah sama suplai oksigen yang menuju ke arah rudal. Gitu. Jadi rudal ini kenapa loyo? Karena suplai darah dan suplai oksigen tidak deras atau terhambat sarafnya. Dan oksigen itu lewat saraf. Karena rudal itu tidak ada tulang. Rudal itu tidak ada tulang karena hanya daging, saraf-saraf sama urat. Nah, gitu. Jadi kalau suplai oksigen dan darahnya tidak lancar, otomatis lemah. Abah hanya memperbaiki jalannya oksigen sama jalan darah yang menuju ke alat vital. Biasanya bagian tubuh mana tuh, Pak, untuk dipijatnya tuh? Titik-titiknya banyak ya, ada beberapa titik yang harus dipijit ya. Bisa balikin usia langsung ya. Oh, saya boleh gini tapi aja. kalau saya sih sehat. Iya. Oh, justru untuk menjaga daya tahan tubuhnya itu gitu ya, menjaga kesehatan bisa. Yang pertama jaga pola makan, tidur cukup, olahraga rutin ya. Mau seminggu 2 kali, mau seminggu sekali, usahakan rutin olahraga. Siap. Yang penting badan segar, bugar. Kedua ada saraf-saraf itu yang harus pijat. Biasa saya pijat apa itu urat tendon di belakang sini ya. Nah, di bawah paha. Pijat terus pijat-pijat gitu aja beta. Masih titik ditotok gitu bukan totok ditotok pakai pulpen atau pakai alat tidak. Totok itu dipijat, sama aja dipijat. Bagian tertentu tah. Terus itu yang pertama, yang kedua sini ya. Sini nih bagian tulang kering. Lutut ya. Dari atas ke bawah ya minimal 5 kali lah. Nah, terus yang ketiga di sini nih di bawah tumit ya, mata kaki kiri kanan ya teman-teman biar kelihatan. Ya boleh, kurang kelihatan ya boleh lihat. Ya, boleh nggak apa-apa. Ini tumit ya. Terus ini di sini nih. Ini tulang di sini kan pasti terasa agak sakitnya ya. Nah, ini di sini nih salah satu saraf pejantanan. Kedua di sini nih leher lingkaran ibu jempol lah. Jadi gini, jadi kalau saya sarankan kepada pasien setelah Abah pijit juga harus berusaha sendiri. Oh, bisa di rumah dipraktekin. Bisa di rumah praktekin. Terus yang terakhir di sini di selangkangan ini pelangka kan ada grenel-grenel kan di sini. Nah, di setiap mandi itu
diputar-putar aja ke arah luar gini. Setiap mandi itu, yang lain itu Abah sarankan setiap mandi minimal 2 menit lah. Jadi seperti itu, setiap mandi kita gini, terus tulang kering juga gini ya, terus ini, terus ini, diputar-putar leher ibu jari kaki ya, ibu jarinya, jempol kaki. Itu setiap mandi ya rutin ya. Iya. Terus Itu nanti tekanannya juga gimana tuh? Harus kenceng atau normal? sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Jangan terlalu frontal, jangan terlalu lemah juga. Selain itu setiap pijat ke Abah itu nggak bisa instan 1 kali ya. Minimal 4 kali 5 kali terapi. Itu juga Abah pulangnya bahanin salah satu apa namanya ya, semacam herbal ya. Yang terbuat dari bawang putih dan lain-lain, kita bermacam. Herbalnya juga ada gitu ya. Untuk khusus itu ya. Nanti kita bakal lihat nih herbal dari Abah Agi seperti apa. Jadi tonton aja videonya sampai selesai. Abah juga punya channel YouTube ya? Punya ya. Abah juga punya channel YouTube, Pijat Abah Agi nama channel YouTube-nya. Boleh teman-teman kunjungi channel YouTube Abah. Sisakan komennya atau apa namanya, subscribe-nya, like and share-nya teman-teman ya. Dibantu biar tukang pijat ini jadi YouTuber juga. Udah jadi YouTuber ya. Iya, tapi karena memang penting sekali ya, pijat itu kan salah satu bagian dari kearifan lokal. Nah, jadi perlu dilestarikan. Karena ya seperti itulah. Pijat, urut, jamu, herbal, termasuk Abah juga ada herbalnya gitu teman-teman. Nah, iya. Itu, yang tadi bawang putih itu apakah untuk kejantanan pria juga atau bukan? Itu khusus buat kejantanan. Salah satunya bawang putih, sama telur bebek. Kalau punya duit ya beli susu beruang yang big brand itu ya. Iya, big brand. Itu bawang putih bawang putih kan pedas ya. Supaya nggak pedas, hilang pedasnya itu Bapak ambil 3-4 biji bawang putih, 3-4 siung ya. Dibikin sate dulu, ditusuk, dibakar dulu biar hilang pedasnya. Itu kalau bawang putih nggak dibakar gitu, 1 butir aja pedasnya minta ampun ini. Nah, kalau dibakar gitu 4-5 biji dibikin sate dulu, ditusuk, dibakar. Nah, udah dibakar dilembutin. Dilembutin dalam artian diulek gitu? Diulek, mau diulek mau disisik boleh lah. Terus campur sama telur bebek merahnya aja, apa telur ayam kampung merahnya aja, terus beli susu beruang, dipanasin dulu susunya, dibuka dulu ininya, tutupnya, baru dipanasin di atas kompor sampai udah mendidih, baru dibanjurin sama yang tadi bawang putih sama telur bebek. Satu gelas, 2. Satu aja cukup. Kalau telur ayam kampung bisa 2 biji. Karena telur ayam kampung kan kecil ya. Nah, itu bisa 2 biji. Itu bisa mengobati yang tadi juga kayak gitu ya Pak? Salah satunya itu terapinya seperti itu. Ya minimal untuk minum itu seminggu 2 kali apa 3 kali boleh deh. Seminggu 2 kali. Jangan terlalu sering juga, jangan terlalu jarang juga gitu. Sampai sembuh aja. Insya Allah sembuhnya permanen sih. Wah, mantap nih, ada pengobatan mujarab ya untuk rudal yang loyo, barangkali seperti itu ya. Itu juga bisa untuk mengobati yang cepat keluar, Pak. Itu termasuk itu juga ya. Kalau yang normal, yang sehat gitu, pengen nambah nih durasinya gitu, pengen keras juga, bisa juga. Cuma penyegaran aja sih kalau yang sehat. Mantap. Dan lagi yang hubungan intim itu yang Abah rasakan, terus yang sesuai syariat itu 10 menit itu udah lama ya, udah paling enak 10 menit yang lama ya. Iya. Jadi nggak pegal, coba berjam-jam, waduh bukan baru-baru enak. Pegal kan capek, kasihan istri juga kan gitu. Itu kegiatan intinya. Memang sesuai banget nih Bah sama ini ya penelitian para ahli lah. Untuk orang Asia sendiri teman-teman itu 10 menit ke atas itu umum ya. Dari 5-10 katanya itu normalnya, 10 ke atas aja udah bagus katanya gitu, udah bagus. Nah, yang berjam-jam barangkali itu ada kegiatan pemanasannya, mungkin sama pendinginannya. Karena mungkin dia kalau secara syariat kan seharusnya dia ngobrol dulu gitu ya. Ngobrolin yang indah-indah gitu ya. Akhirnya masuklah kegiatan inti gitu ya. Jadi jangan langsung ke pokoknya. Harus ada
warming up itu Warming pemanasan ya. up, Karena untuk pemanasan. apa? Supaya ada konsentrasi full, terus tidak menyakiti perempuan juga. Betul. Kalau tiba-tiba tidak ada pemanasan apa, atau juga aja kan sakit perempuan gitu kan. Kita perlu asupan semacam lendir sperma supaya enak gitu kan. Kalau tidak ada pemanasan sama sekali kan itu masih perut jadi sakit, biasanya gitu sih. Nah, itu pelajaran buat teman-teman atau siapapun gitu ya yang buru-buru gitu ya. Sebaiknya hindari. Harus ada tahapannya dari level 1, level 2 dan sampai selanjutnya gitu. Betul. Ada pemanasan. Luar biasa ini bisa ngobrol panjang lebar sama Abah Agi. Ya tinggal datang aja, barangkali teman-teman punya keluhan penyakit apapun bisa menghubungi nomor yang tadi disebutkan. Iya. Gitu. Teman-teman juga bisa kunjungi seperti tadi YouTube Abah ya. Nama YouTube-nya Pijat Abah Agi, boleh ditonton videonya dan di-subscribe channelnya. Kalau berkenan. Apa aja, Bah, di dalam videonya, Bah? Ada hampir 90 video situ ya. Itu terapi berbagai macam penyakit. Karena beda-beda ya cara terapi yang lumpuh gimana, yang asam lambung gimana, beda-beda itu. Di situ ada semua. Kebetulan Abah juga karena orang sudah tiap Abah upload video selalu mengikuti. Itu terima kasih ya buat teman-teman. Terus ada ya sampai ada 3 orang yang sudah buka praktik sendiri karena selalu mengulang-ulang nonton video Abah. Abah tidak pelit ilmu dari awal mulai mijit sampai akhir itu semua di video. Di video, Nah, betul. Jadi dari awal sampai akhir itu bagaimana cara mijit yang baik ada semua. Jadi kalau sering nonton uploadan Abah, pijatan Abah, lama-lama jadi bisa sendiri deh. Bisa nambah ilmu Betul, teman-teman. betul. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Abah gitu ya. Itu yang Abah harapkan supaya banyak pemijat-pemijat hebat handal ke depannya yang berhubungan dari Abah. Masya Allah, luar biasa. Barangkali ada pertanyaan lain? Kayaknya udah cukup dan Udah cukup? Oke Abah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Abah selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan banyak memberikan pelajaran bagi halayak gitu melalui konten yang bermanfaat dari Abah Agi ya. Betul. Channel Abah Agi, teman-teman. Oke teman-teman, kebetulan Abah sih sekarang lagi di rumah istri di Pasir Hanja. Bagi teman-teman yang punya keluhan dan tidak mau jauh datang ke Kulungut, boleh datang ke Pasir Hanja. Abah tinggal di Cipedang ya. Desa Cipedang. Yang lengkap aja, Pak. Desanya Marga Jaya, kecamatan Kampung Cipedang Tonggo, dekat masjid ya. Dan perlu teman-teman tahu, Abah itu tidak pasang tarif ya. Nah, Abah itu seikhlasnya saja. Abah selalu menafsirkan itu rezeki dari Allah ya. Prinsip Abah dalam hidup itu berbuat baik saja dulu, rezeki Allah yang ngatur. Gitu. Jadi kadang rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Luar gitu. biasa. Jadi silakan bagi teman-teman yang tidak mampu berobat ke dokter, boleh hubungi Abah. Mau ngasih tip atau amplop ke Abah, mangga, enggak juga apa-apa, Abah ikhlas. Abah tidak pernah mengeluh dan memang sudah beberapa puluhan mungkin pasiennya banyak yang Abah tolong dan Abah tidak feedback tarif dari mereka. Abah selalu itu menjadi berbuat baik saja, nanti rezeki ngikutin gitu. Oke, kalau begitu teman-teman kami pamit undur diri. Ada tambahan lagi? Udah paling. Iya. Jangan pantang menyerah, terus berikhtiar karena setiap penyakit ada obatnya. Betul. Setiap racun ada penawarnya, asal kita mau berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Panjang.